Halo, kembali lagi di channel aku Heni Setianingrum dan di sini aku akan berbagi informasi mengenai pengadaan CPNS 2021. Nah, bagi sebagian kalian pasti sudah mendapatkan informasi tentang ini karena ini sudah tersebar juga sih ya. Jadi saya kemarin juga dapat informasi mengenai ini karena dapat share-sharean ya dari WhatsApp, teman ke teman kantor ke teman, seperti itu adanya informasi mengenai kebijakan pengadaan ASN 2021 yang ini diterbitkan oleh Kemenpan RB ya, Kemenpan RB RI Republik Indonesia. Kemudian di sini kita bisa lihat dan kita bisa sedikit menjawab pertanyaan dari teman-teman yang banyak banget bertanya, kapan sih jadwal penerimaan CPNS 2021 ya? Terus benar gak sih kalau di tahun 2021 ini nggak ada formasi guru, alias guru yang dimaksud di sini adalah hanya guru dari P3K atau formasi P3K. Di sini kita coba buka satu persatu. Yang pertama, halaman pertama ini adalah cover ya. Jadi judulnya adalah kebijakan pengadaan ASN 2021. Kemudian di sini juga ada outline-nya. Istilahnya apa ya? Kayak daftar isi dari PowerPoint ini. Nah, terus di slide ketiga, nah, ini adalah kondisi ASN saat ini. Ini merupakan data yang dihimpun oleh Kemenpan RB. Jadi, komposisi ASN pada tahun 2020 yaitu per 16 Juli 2020. Jadi PNS Indonesia ini terdiri dari banyak segmen usia ya, mulai dari 25 tahun sampai 60 tahun atau yang mau pensiun. Nah, di sini masih banyak loh posisi PNS yang sudah sepuh atau sudah usianya itu udah memasuki pensiun. Nah, maka itu harus digantikan oleh PNS-PNS baru atau yang muda. Bukan muda ya, artinya yang dia bisa menggantikan posisi PNS-PNS yang mau pensiun. Kemudian di sini ada juga data rekrutmen CPNS dari tahun 2014 sampai 2019. Nah, ini di tahun 2018 adalah tahun-tahun dimana penyerapan CPNS itu memang terbanyak ya. Kemudian disusul tahun 2019. Kemudian ini ada arah kebijakan pengadaan ASN. Ya, ini intinya ya Smart ASN 2024 ya, sampai dalam rentang tahun ini sampai 2024 itu yang dicari, yang diutamakan adalah ASN yang berintegritas, punya rasa nasionalisme, profesionalisme, kemudian wawasan globalnya juga baik, IT dan bahasa asingnya juga baik, kemudian hospitality, networking, entrepreneurship-nya juga baik. Nah, untuk PNS sendiri punya PP sendiri, yaitu PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Kemudian untuk P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja juga diatur dalam PP tersendiri, yaitu PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K ya. Kemudian ini ada kebijakan penetapan kebutuhan ASN. Jadi kebutuhan ASN itu ditetapkan ada CPNS dan juga P3K-nya. Nah, CPNS tadi udah diatur, udah saya sebutkan tadi ya, udah saya bacakan kalau diatur di PP Manajemen PNS nomor 11 tahun 2017 pasal 8. Kemudian kalau PPK, jadi PPK ini diatur di PP sendiri gitu, nomor 49 tahun 2018 pasal 4. Kemudian ini mekanisme pengadaan ASN. Ya, ini sekedar dibaca saja. Ini tidak terlalu penting karena ini adalah urusan dari panitianya ya. Dari sana, dari pihak instansi pemerintah, Pan RB, BKN, Panselmas gitu. Oke, selanjutnya ini apa ya, struktur panitia, struktur tim Panselnas 2021 yang terdiri dari tim pengarah,
kemudian sekretariat tim pengarah, ada tim pelaksana, tim pengawas, tim audit, tim pengamanan teknologi, tim quality assurance, kemudian tim penyusun naskah seleksi, dan sudah dibagi juga tugas-tugasnya di sini, bisa dibaca. Nah, ini dia status pengusulan kebutuhan ASN tahun 2021, di mana menurut data sudah ada 466 instansi, atau di sini adalah 76% yang sudah usul dan dokumennya sudah lengkap. Jadi ada 466 instansi itu terdiri dari 56 kementerian atau lembaga. Kemudian ada 23 pemerintahan provinsi dan 387 pemerintah kabupaten atau kota. Nah, sedangkan ternyata ada juga loh instansi yang tidak usul atau mungkin belum usul ya. Ada 34 instansi yang tidak usul dari 23 kementerian atau lembaga, kemudian 1 pemerintahan provinsi dan 10 pemerintah kabupaten dan kota. Dan ada juga instansi yang belum usul, sudah usul tapi dokumennya belum lengkap gitu loh. Ada 18% dari 100% ini, ada 18%, ada 122 instansi di mana 10 pemerintah provinsi dan 112 pemerintah kabupaten atau kota. Terus ini rencana penetapan kebutuhan ASN. Jadi ini belum fix ya teman-teman. Jadi bisa saja nanti bertambah seiring dengan data kebutuhan yang dilaporkan. Di sini tertera sih untuk instansi pusat itu jumlah kebutuhannya ada 83.669, yang mana nanti jumlah rencana penetapannya, rencana yang akan dianggarkan atau ditetapkan untuk formasi ini kemungkinan ada 74.384. Nah, sedangkan untuk instansi pusat ini ada jumlah kebutuhannya banyak banget ya. Ini 1.221.816. Sementara nanti rencana penetapannya itu 637.243. Ada guru PPPK-nya. Susah banget kalau nyebutin PPPK-nya. Maksud saya nih untuk formasi guru P3K-nya ini untuk rencana penetapannya akan sebesar 530.149. Sementara PPK yang non guru, maksud saya P3K non guru, yaitu ada 21.741 dan CPNS-nya ada 85.353. Jadi menurut data ini sih berarti nggak ada guru yang non P3K gitu loh, dalam artian guru CPNS biasa gitu. Di sini tidak tertera adanya guru P3K, kemudian P3K non guru, kemudian CPNS gitu. Nggak ada yang guru 100% untuk yang bukan P3K gitu loh. Jadi sementara ini mungkin kebijakan pemerintah akan mengadakan cuma P3K-nya yang untuk guru. Artinya di sini guru hanya guru P3K dengan perjanjian kerja itu ya, tidak 100% CPNS gitu loh. Dan ini menjawab pertanyaan dari teman-teman gak sih, kalau memang tahun ini belum ada formasi untuk guru non P3K ya. Jadi untuk teman-teman yang berharap tahun ini bisa ada formasi guru non P3K ya, berdoa saja semoga. Ini kan belum fix ya, ini masih sementara, jadi semoga saja ada kebijakan dari pemerintah, dari BKN, Kemenpan RB untuk mengadakan formasi guru yang bukan P3K gitu. Meskipun sedikit, saya rasa sih itu menjadi harapan yang besar untuk teman-teman yang baru aja lulus mungkin ya, atau memang belum pernah mengajar, belum sempat dan belum memiliki kesempatan untuk mengajar di sekolah tuh. Kemudian nah ini adalah rencana jadwal, tapi ini masih sifatnya tentatif ya, masih sementara.
untuk seleksi CASN atau calon ASN tahun 2021. Nah ini untuk yang sekolah kedinasan aku skip aja ya, mungkin ini karena yang lebih membutuhkan ini sebetulnya yang bukan dari kedinasan gitu ya, yang teman-teman yang mau ikut di CPNS dan P3K non guru dan juga P3K guru ya. Di sini kalau kalian bertanya kapan jadwal penerimaan CPNS tahun 2021, nah ini dia jawabannya. Jadi kita bisa memperkirakan dari tabel ini pendaftarannya ini untuk CPNS dan P3K non guru dan juga P3K untuk guru di sini dimulainya di bulan Mei kalau kita lihat tabel, dan juga sampai bulan Juni. Ini sama ya antara CPNS dan P3K non guru dan juga P3K guru, itu ada di bulan Mei dan Juni. Dicatat teman-teman ya, biar ini memang bukan jadi patokan yang fix ya, tapi setidaknya teman-teman bisa mempersiapkan berkas-berkas teman-teman untuk diajukan pendaftaran nantinya. Terus apalagi ya ini untuk seleksinya. Nah ini untuk seleksinya ini diperkirakan mulai di bulan Juli ya. Mulai di bulan Juli ini untuk seleksi CPNS dan P3K non guru. Sementara untuk P3K guru itu dimulai dari menjelang pertengahan Agustus lah ya, pertengahan Agustus sampai ke Desember. Nah ini lumayan panjang juga, karena apa? Karena ini dibagi jadi 3 tahap ya, ada seleksi tahap 1, seleksi tahap 2, dan seleksi tahap 3. Untuk mekanismenya saya kurang paham seperti apa, tapi nanti bisa diupdate lagi ya, kenapa ada 3 seleksi tahapan di P3K guru, atau mungkin ini semacam kayak per gelombang, ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, ataukah yang dari seleksi pertama seandainya belum lulus bisa mengikuti seleksi kedua, terus bisa mengikuti seleksi ketiga. Nanti kita cari tahu bareng-bareng. Nah selanjutnya untuk pengumumannya nih, pengumuman untuk CPNS dan P3K non guru ini adalah dimulai November ya, dimulai November. Oh ini cuma 1 bulan ternyata. Untuk pengumuman kelulusan cuma 1 bulan. Kemudian yang P3K guru ini karena ada 3 tahap ya, jadi dibagi. Yang pertama itu tahap pertama itu Agustus sampai September, kemudian yang tahap kedua itu Oktober sampai November, terus tahap yang terakhir, tahap yang ketiga itu Desember sampai Januari. Pokoknya karena ini masuk dalam seleksi tahun 2021, artinya pada tahun ini juga diusahakan akan selesai semua tahapan pengadaan CPNS termasuk hingga penetapan NIP-nya. Itu diusahakan 2021 ini akan rampung, artinya Desember itu kita udah dapat NIP insya Allah. Jadi ini adalah rencana jadwal, masih tentatif, bisa juga nanti jadwalnya bisa berubah ya. Kemudian nah ini selesai sih, ini cuma kayak informasi-informasi biasa aja gitu. Nah ini yang perlu dinotis adalah untuk pelaksanaan seleksi ASN tahun ini itu non guru akan menggunakan sistem CATBKN. Jadi sama seperti tahun-tahun yang lalu, tahun 2018 dan tahun 2019 itu kan pakai sistem CATBKN ya. Jadi kita ngerjainnya melalui online itu komputer. Sementara kalau guru akan menggunakan sistem UNBK Kemendikbud. Nah ini perlu kita cari bersama-sama apa sih itu sistem UNBK Kemendikbud ya, karena saya sendiri dulunya ini kan CPNS Kemenak ya, saya mengikuti CPNS Kemenak tahun 2018 dan itu pakai CAT gitu, jadi saya juga belum tahu itu maksudnya UNBK Kemendikbud. Nah nanti kita update bareng-bareng, nanti insya Allah bisa saya share juga di video selanjutnya. Oke, seperti itu informasi untuk pengadaan CPNS tahun 2021 ya.
Intinya tetap semangat teman-teman, jangan kendor, tetap menyiapkan diri, karena siapa tahu kebijakan itu akan berubah ya. Saya tahu ini teman-teman yang seusia saya yang baru aja lulus mungkin dan belum sempat atau belum punya kesempatan untuk mengajar di sekolah, karena mengajar di sekolah itu kan gak semudah itu ya teman-teman. Pasti kalau kalian ngelamar juga pasti ada aja yang gak ngebutuhin gitu. Nah, bagi teman-teman yang nasibnya emang belum pernah mengajar, semoga tahun ini memang adalah walaupun sedikit dialokasikan untuk teman-teman yang belum pernah mengajar atau belum punya sertifikat pendidik atau belum terdaftar di Dapodik. Nah gitu, jadi bukan hanya P3K namun fresh graduate dan teman-teman yang belum memiliki kesempatan mengajar juga bisa ikut gitu loh, bisa ikut dalam seleksi CPNS tahun 2021 ya. Terima kasih sudah menyimak video ini, kita ketemu di video selanjutnya, bye bye.